Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis PT Tiki Jalu Nugraha Ekakuler atau lebih dikenal dengan PT JNE. Kami beranggotakan dua orang yang terdiri dari Anisha Nurhaliza dengan NIM B102103112 dan saya sendiri Erna Kristia NIM B1021038 Deskripsi perusahaan PT Tiki Jalu Nugraha Ekakuler atau lebih dikenal dengan PT JNE adalah sebuah perusahaan logistik dan ekspedisi barang asal Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat. Didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Suprapto Suparno, JNE dimulai sebagai divisi dari PT Citra Van Titipan Kilat atau Tiki untuk mengurus jaringan kurir internasional. Visi misi Visi menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Misi untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Analisis eksternal makro. Analisis ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek politik. Aspek politik mempengaruhi PT JNE dalam beberapa hal seperti yang pertama, kebijakan pemerintah terkait logistik, seperti regulasi tentang bea cukai, subsidi bahan bakar, dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, stabilitas politik dan keamanan, yang mempengaruhi operasi pengiriman terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini mempengaruhi PT JNE dalam hal yang pertama, kondisi perekonomian Indonesia seperti inflasi, nilai tukar mata uang, dan daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, pertumbuhan sektor e-commerce yang mendorong permintaan layanan pengiriman barang. Dan yang ketiga, ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya mempengaruhi kondisi eksternal makro PT JNE dalam hal yang pertama, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih mengandalkan belanja online. Kemudian yang kedua, perhatian pada kualitas pelayanan pelanggan, seperti pengiriman yang tepat waktu dan layanan pelanggan yang responsif. Selanjutnya ada aspek teknologi, di mana aspek ini mempengaruhi kondisi eksternal makro PT JNE dalam hal yang pertama, adopsi teknologi digital dalam manajemen logistik seperti pelacakan paket secara real-time dan otomatisasi gudang. Kemudian yang kedua, persaingan dari platform digital berbasis teknologi seperti aplikasi pengiriman barang oleh startup. Kemudian aspek selanjutnya ada lingkungan, di mana lingkungan ini mempengaruhi kondisi eksternal makro dari PT JNE dalam hal yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan seperti penggunaan bahan ramah lingkungan dalam pengemasan. Kemudian yang kedua, pengaruh cuaca ekstrim yang bisa menghambat pengiriman. Dan yang terakhir ada aspek hukum. Aspek ini mempengaruhi kondisi eksternal makro PT JNE dalam hal yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan transportasi dan logistik, dan yang kedua, regulasi terkait pajak, perlindungan konsumen, dan keamanan data pelanggan. Analisis eksternal mikro. Yang pertama adalah pemasok. Ketergantungan pada penyedia bahan bakar dan infrastruktur, bandara, pelabuhan, dan jalan. Yang selanjutnya adalah negosiasi dengan penyedia teknologi untuk sistem pelacakan atau aplikasi logistik. Yang kedua, ada pembeli. Konsumen memiliki banyak pilihan sehingga loyalitas merek menjadi tantangan. Yang selanjutnya sensitivitas terhadap harga, waktu, pengiriman, dan keandalan layanan. Yang ketiga ada pesaing, kompetisi ketat dengan pemain besar lain seperti Pos Indonesia, Tiki, dan perusahaan logistik berbasis teknologi seperti Grab dan Gojek. Yang selanjutnya harga dan kecepatan pengiriman menjadi faktor pembeda utama. Matrik External Factor Evaluation atau EFE. Opportunities. Yang pertama, kecenderungan orang berbelanja secara online semakin meningkat. Baiknya mendapat 0,06 dengan rating 3 dengan skor 0,18. Yang kedua, pendapatan per kapita meningkat, permintaan terhadap jasa pengiriman barang juga cenderung meningkat.
dengan weight 0,06 dengan rating 2 dengan skor 0,12. Yang ketiga adalah Pay Later dapat meningkatkan transaksi pembelian online sehingga penggunaan jasa kirim meningkat. Dengan weight 0,05 dengan rating 2 dengan skor 0,1. Yang keempat adalah pelayanan yang baik mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan jasa pengiriman dengan weight 0,07 dengan rating 3 dengan skor 0,21. Yang kelima, ada pertumbuhan penduduk semakin meningkat akan meningkatkan kebutuhan dan pengiriman barang dengan weight 0,05 dengan rating 3 dengan skor 0,15. Yang keenam, ada kebiasaan gaya hidup masyarakat yang konsumtif dan menyukai kemudahan dengan weight 0,05 dengan rating 2 dengan skor 0,1. Yang ketujuh adalah tarif khusus yang lebih rendah dapat membantu JNE dalam menekan biaya dan meningkatkan daya saing dengan weight 0,06 dengan rating 2 dengan skor 0,12. Yang ke-8 ada subsidi pemerintah dapat membantu JNE dalam meningkatkan kualitas layanan, memperluas jaringan dengan weight 0,07 dengan rating 4 dengan skor 0,28. Yang ke-9 adalah regulasi atau deregulasi pemerintah dapat mempengaruhi operasional JNE dengan weight 0,05 dengan rating 3 dengan skor 0,15. Selanjutnya, matriks External Factor Evaluation atau EV jika dilihat dari threat atau ancaman. Di sini terdapat beberapa poin yang telah kami paparkan dan kami juga telah memberikan nilai setiap poinnya. Dengan keseluruhan total dari opportunities dan threat yaitu 2,76 yang menunjukkan bahwasannya organisasi atau perusahaan memiliki kemampuan yang di atas rata-rata dalam merespon peluang dan ancaman eksternal. Analisis internal. Yang pertama ada manajemen, yang punya kekuatan, struktur organisasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan mempunyai kelemahan ketergantungan pada teknologi. Lalu yang kedua ada pemasaran, yang punya kekuatan kerjasama dengan pihak lain. Yang selanjutnya analisis dan evaluasi yang detail. Kelemahan, keterbatasan sumber daya. Lalu yang ketiga ada keuangan dan akuntansi yang memiliki kekuatan pengendalian keuangan yang baik dan sistem informasi akuntansi yang canggih yang punya kelemahan ketergantungan teknologi. Yang keempat ada produksi, kekuatan penggunaan teknologi dalam proses produksi, kelemahan ketidakpastian waktu penerimaan. Lalu yang kelima ada riset pengembangan yang punya kekuatan inovasi strategis dan kemitraan strategis, mempunyai kelemahan kurangnya fokus riset mendalam. Yang terakhir ada sistem informasi yang memiliki kekuatan sistem informasi terintegrasi dan dukungan teknologi untuk keputusan manajerial yang punya kelemahan ketergantungan teknologi tinggi. Matriks Internal Factor Evaluation atau IV. Di sini faktor ini terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Nah, di sini kami telah memaparkan dan memberikan nilai pada setiap poinnya yang menunjukkan nilai IV dari keseluruhan yaitu 2,81. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja internal yang cukup baik dalam hal memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yaitu jaringan luas. JNE memiliki jaringan yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan lebih
dari 8.000 titik layanan. Hal ini memungkinkan JNE untuk menjangkau berbagai wilayah, memberikan pelayanan pengiriman yang cepat, dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri logistik domestik. Yang kedua, ada peluang. Kebiasaan gaya hidup masyarakat yang konsumtif dan menyukai kemudahan. Masyarakat Indonesia semakin mengutamakan kenyamanan dan kemudahan dalam berbelanja, khususnya melalui platform e-commerce. JNE memiliki peluang besar untuk memanfaatkan tren ini dengan memperkuat layanan pengiriman cepat dan efisien, serta memperluas layanan berbasis digital untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Analisis SWOT yang ketiga ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari PT JNE ini sendiri yaitu ketergantungan pada teknologi. JNE sangat bergantung pada teknologi untuk menjalankan operasionalnya, mulai dari sistem pelacakan hingga pengelolaan data. Ketergantungan ini menjadi kelemahan jika terjadi gangguan teknis atau serangan cyber yang dapat mengganggu proses pengiriman dan menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Kemudian yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman dari PT JN ini sendiri yaitu ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang diberikan semakin tinggi. Pelanggan saat ini memiliki ekspektasi yang tinggi terkait dengan kecepatan, efisiensi, dan transparansi layanan pengiriman. Jika JNE tidak dapat memenuhi harapan ini, terutama dalam pengiriman yang tepat waktu dan respon cepat terhadap keluhan, perusahaan dapat kehilangan pelanggan dan menghadapi penurunan reputasi di pasar. Analisis BCG. Yang pertama ada STAR, layanan pengiriman dan kurir. Analisis layanan ini seperti JNE Yes dan layanan Express lainnya sangat populer dan mengalami pertumbuhan pesat. Mereka memiliki permintaan tinggi dari pasar terutama karena meningkatnya bisnis online dan kebutuhan akan pengiriman cepat. Layanan ini dianggap sebagai bintang karena potensi pertumbuhannya yang besar dan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Yang kedua ada cash cow, layanan logistik dan penerimaan paket. Analisis. Layanan ini seperti JNE OK dan layanan ekspres reguler memiliki pangsa pasar yang besar dan stabil. Meskipun pertumbuhannya tidak secepat STAR, layanan ini tetap memberikan pendapatan dan konsisten dan menjadi sumber dana untuk membiayai pengembangan layanan lain dan ekspansi bisnis JNE. Analisis BCG. Yang ketiga ada question mark. Question mark dari PT JN ini sendiri yaitu layanan digital dan teknologi. Hasil analisisnya, layanan ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi. Namun saat ini masih tertinggal dengan kompetitor lain seperti Gojek dan Grab. Untuk meningkatkan posisi ini, JNE perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan fitur-fitur baru dan menarik lebih banyak pengguna. Kemudian yang keempat ada Docs. Docs dari PT JNE sendiri yaitu layanan pengiriman luar negeri, di mana hasil analisisnya layanan ini menghadapi persaingan yang sangat ketat dari perusahaan-perusahaan global seperti DLH dan FedEx. Perusahaannya lambat dan kurang efisien. JNE perlu melakukan evaluasi ulang terhadap strateginya untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional atau mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Alternatif strategi kuadran 1, kuat dan berkembang pesat. Jika JNE berada di kuadran ini, maka mereka memiliki posisi kompetitif yang kuat di pasar yang sedang berkembang pesat. Strategi yang relevan. Yang pertama, pengembangan pasar. Memperluas layanan ke area atau wilayah baru, terutama daerah terpencil, dengan permintaan logistik yang meningkat. Yang kedua, pengembangan produk.
meluncurkan layanan inovatif seperti pengiriman same-day dan layanan pengiriman makanan atau barang farmasi. Yang ketiga ada diversifikasi terpadu ke depan, mengembangkan layanan pengiriman langsung dari penjual ke pembeli untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan e-commerce. Kuadran 2, lemah namun berkembang pesat. Jika JNE berada di kuadran ini artinya perlu memperkuat daya saing untuk memanfaatkan peluang di pasar yang berkembang cepat. Strategi yang bisa diterapkan yang pertama ada aliansi strategis, menggandeng perusahaan logistik lain atau platform e-commerce untuk memperluas jangkauan. Yang kedua, pembenahan infrastruktur digital, meningkatkan teknologi pelacakan dan aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, ada penguatan kompetisi operasional, meningkatkan efisiensi operasional untuk memperkuat keunggulan biaya dalam pasar yang kompetitif. Kuadran 3, lemah dan tumbuh lambat. Jika berada di kuadran ini, JNE perlu mempertimbangkan langkah yang lebih drastis. Yang pertama, restrukturasi operasional, meninjau ulang proses operasional untuk memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, divertasi atau diversifikasi tidak terpadu, mempertimbangkan masuk ke bisnis baru yang berbeda dengan logistik jika layanan logistik mulai tidak menguntungkan. Yang ketiga, pengurangan biaya. Fokus pada pengurangan biaya di area yang tidak menguntungkan untuk mempertahankan profitabilitas. Kuadran 4, kuat namun tumbuh lambat. Jika berada di kuadran ini, JNE memiliki posisi kuat di pasar yang lambat pertumbuhannya. Strategi yang relevan, yang pertama, diversifikasi terpadu ke belakang, membangun atau mengakuisisi rantai pasokan untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, strategi penetrasi pasar, meningkatkan volume pengiriman di pasar yang ada dengan promosi atau paket khusus. Yang terakhir, inovasi teknologi, mengembangkan teknologi baru seperti AI untuk pelacakan otomatis atau aplikasi berbasis chatbot. Alternatif strategi dari PT-JNE, di mana terdiri dari 4 kuadran. Untuk kuadran 1 terdiri dari pengembangan produk, pengembangan pasar, diversifikasi terpadu ke depan. Kemudian untuk kuadran kedua ada aliansi strategis, pembenahan infrastruktur, dan penguatan kompetensi. Kuadran ketiga terdiri dari rekonstruksi, divestasi, dan pengurangan biaya. Dan di kuadran yang keempat ada diversifikasi terpadu ke belakang, penetrasi pasar, dan inovasi teknologi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai checklist dari alternatif strategi yang kami pilih untuk PT-JNE. Di sini kami membandingkan dua strategi, yaitu strategi integrasi horizontal dan strategi divestasi, di mana strategi integrasi horizontal ini memiliki total 4:1, di mana kalau dipresentasikan hasilnya 0,8, sedangkan jika strategi divestasi totalnya yaitu 1:4, dan jika dipresentasikan hasilnya 0,17. Berdasarkan hasil analisis perbandingan dari slide sebelumnya, strategi yang kami pilih yaitu integrasi horizontal, karena persentase integrasi horizontal lebih tinggi dibandingkan dengan divestasi, dengan nilai 80%, sedangkan untuk strategi divestasi sebesar 16,7%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.